Bacaan dari kitab Putra Sirap. Dahulu kala tambahlah Nabi Elia bagikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan engkau? Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kalangan orang Yahudi,
Di bangsa Israel bahkan sampai pada saat ini banyak orang yang masih menantikan kedatangan Mesias karena mereka masih tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias yang datang itu. Mereka masih menunggu datangnya Elia karena datangnya Mesias itu diawali dengan tampilnya Elia terlebih dahulu. Tetapi Yesus padahal sudah menjelaskan kepada para muridnya sejak dahulu itu bahwa Elia itu sudah datang, dia adalah Yohanes Pembaptis itu. Karena yang dimaksud Elia akan datang lagi adalah adanya orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, orang yang berseru soal pertobatan supaya Allah itu sungguh-sungguh dapat diterima oleh orang-orang yang bertobat itu. Pada waktu zamannya Nabi Elia senantiasa menyerukan supaya orang itu meninggalkan Allah-Allah palsu, dewa-dewa palsu yang ada pada waktu itu dan kembali menyembah Tuhan Allah yang esa. Lalu mereka juga senantiasa, karena hidup mereka itu penuh dengan dosa, senantiasa hidup dalam keduniawian, maka Elia ini mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis juga berseru soal pertobatan dan mengajak orang-orang ini untuk bertobat supaya mereka mau menerima Mesias yang akan datang itu. Kepada kita pada saat ini, pada masa Advent ini, kita yang sedang menantikan hari raya Natal, yang menantikan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun juga seringkali diajak, bahkan melalui bacaan Injil, melalui apa yang dilakukan oleh gereja, mungkin juga yang terjadi di paroki kita juga diajak untuk senantiasa bertobat, untuk mempersiapkan hari raya Natal itu, supaya Natal itu tidak hanya menjadi acara tahunan, tetapi sungguh-sungguh kita persiapan dan kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru, yang artinya kita mau menerima Allah yang menjadi manusia itu, kita mau menerima kasih Allah dalam hidup kita, dan kita mewartakan kasih Allah yang kita terima itu kepada banyak orang. Hanya dengan pertobatan kita dapat menerima Sang Mesias yang menjadi manusia itu. Karena tanpa pertobatan, tanpanya ada perubahan hidup, adanya niat dan usaha untuk berubah dari kehidupan yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, lalu membangun niat dan usaha pada hal yang baik, ya akan sama saja. Natal tahun ini akan sama dengan Natal tahun kemarin. Natal tahun depan juga akan sama saja apabila tanpa adanya pertobatan. Tetapi dengan pertobatan itu diharapkan bahwa setiap Natal itu menjadi sebuah kelahiran baru bagi kita. Kita menjadi semakin lebih baik, kita semakin menghayati kasih Allah yang kita terima di dalam hidup ini, dan akhirnya kita juga menjadi mampu untuk menjadi berkat, mampu untuk juga mewartakan kasih Allah dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.